Alhamdulillah, para pemirsa, pendengar dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah dimanapun berada yang sangat saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahwa infak itu indikator atau batasannya sangat-sangat sederhana, dan ini mudah kita nilai masing-masing pribadi, yaitu bila dikasih itu merasa tidak senang gembira, ya, dan kalau kehilangan tidak merasa sedih dan susah, ya, tidak kemudian kalau kehilangan semua isi rumah ditanya, ya, tetangganya ditanya, teman-temannya ditanya, ya, atau kalau dikasih kemudian tidak semua kemudian orang diberi cerita, ya. Artinya dikasih nggak merasa senang dan bangga, gembira juga, kehilangan juga nggak merasa bersedih, susah, ya. Itulah batas minimal infak kita. Nah, kita tanya kembali ke kita masing-masing. Contoh, ketika jenengan kehilangan uang 2.000, kira-kira susah napa mboten? Sedih apa tidak? Sebaliknya, kalau dikasih uang 2.000, jenengan merasa senang, merasa gembira apa tidak? Ya biasa-biasa saja. Kehilangan 2.000, ya udahlah. Dikasih uang 2.000, ya biasa. Maka batas infak jenengan adalah 2.000. Berat, sangat tidak berat. Sangat tidak berat. Lah kalau ini semua menjadi, ya, kesadaran nasional, ya, seluruh umat Islam di Indonesia khususnya ini punya konsep dan diamalkan, oh luar biasa. Makanya sering saya ketika menyampaikan ini di mana-mana, di pengajian, ya, ketika ceramah, ketika seminar tentang filantropi dan sebagainya, selalu saya sampaikan ini, dan sekaligus ini bagian dari sosialisasi supaya dicontoh, ditiru, dipraktekkan, ya. Saya punya konsep yang namanya S3. Apa itu S3? Sodako sedino sewu. Kalau sudah mampu, ini bisa ditingkatkan, tidak sodako sedino sewu, tapi sodako sedino 10.000. Seterusnya, kalau sudah mampu, bisa sodako sedino 20.000. Ditingkatkan lagi, sodako sedino 50.000, sampai tidak ada batasnya. Tapi tetap S3, sodako sedino 1.000, kalau sudah mampu. Tapi saya tidak berlebihan untuk ke sana. Cukup yang sesuai dengan kemampuan aja. S3-nya mungkin sodako sedino 1.000, silakan. Nah, itu biasanya kami minta keikhlasan, sekaligus mengedukasi, minta izin kepada jamaah-jamaah yang saya ajak bergabung, ya. Ya. Itu saya tempati, mohon izin untuk menempatkan kaleng. Namanya kaleng S3. Saya sampaikan kepada jamaah-jamaah itu, Bapak Ibu, ya, jenengan kalau kaleng ini sudah di rumah jenengan, tolong diisi, ya, semampu jenengan. Konsep mampunya tadi, kalau dikasih tidak merasa senang gembira, kehilangan juga tidak merasa sedih dan susah, ya, maka itu, insya Allah kalau 1.000 itu, insya Allah nggak ada orang dikasih 1.000 kemudian senang berlebihan itu. Katakanlah kayak saya dikasih 1.000, saya kira nggak merasa senang.
atau kehilangan 1.000 ya nggak merasa susah, ya udah. Atau bahkan kalau dikasih 10.000 juga nggak seneng, nggak merasa gembira bangga. Di kehilangan 10.000 juga nggak merasa susah sedih. Ya udah, minimal S3-nya sodako sedino 10.000. Alhamdulillah, saya hanya ingin tahadus bin nikmah dan ingin memberikan semangat, memberikan motivasi, spirit, dorongan kepada seluruh yang mendengarkan channel Ngaji Ekonomi Syariah ini. Saya sudah ada salah satu ya kelurahan yang ada, ya, tepatnya ya kecamatan yang ada di Surabaya ini yang sudah mempraktekkan, dan 1 bulan bisa terkumpul uang rata-rata 20-30 juta. Dari konsep S3 itu, sodako sedino 1000 itu. Ya. Yang semula hanya bisa menyebar 100 kaleng menjadi 200 kaleng, 300 kaleng, sampai sekarang konon katanya sudah di atas 500 kaleng. Nah, kita hitung aja. Kalau konsep tadi S3-nya kok mengikuti sodako sedino 1000, berarti 1 kaleng sebulan dapat uang 30.000. Berarti kalau sudah 100 kaleng sama dengan 30.000 kali 100 kaleng. Itu kalau S3-nya sodako sedino 1000. Sehingga terkumpul setiap 100 kalengnya itu adalah 3 juta. Ya, 3 juta ya. 100.000 kali 30.000. Ya, 3 juta. Lah kalau sudah 200 berarti sudah terkumpul uang 6 juta. Kalau 300 kaleng sudah terkumpul uang 9 juta. Kalau 400 sudah terkumpul 12 juta. Kalau sudah 500 kaleng sudah 15 juta. Itu dari konsep S3 yang kita maknai sodako sedino 1000. Lah kalau sudah sampai 1000 kaleng, berarti tiap bulan bisa mengumpulkan dana infak sebesar 30 juta. Loh, ini luar biasa. Makanya di awal saya sampaikan, konsep ini adalah menjadi konsep kekuatan ekonomi umat. Dan ini sudah disyariatkan oleh Allah. Makanya kalau umat Islam taat, komitmen menjalankan syariat infak, apalagi zakatnya juga, wakafnya juga, korbannya juga, maka sekali lagi, ini sudah menjadi kekuatan ekonomi umat yang luar biasa dan akan membantu saudara-saudara kita umat Islam sehingga tidak ada lagi umat Islam yang hidup di bawah garis kemiskinan. Karena sudah kita suplai dengan uang infak kita, sudah kita suplai uang zakat kita suplai dengan uang hasil wakaf kita, dan kita suplai dengan korban kita. Cuma dalam kesempatan kali ini saya ingin masih fokus pada infak. Sekali lagi, para pemirsa dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah, infak luar biasa untuk membangun kesejahteraan umat. Maka tidak salah kemudian dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-10 bahwa infak di samping mampu meringankan sakitnya orang sakaratul maut, infak juga mampu menjadi sirajul kubur, menjadi penerang di alam kubur kita. Ya. Kemudian yang ketiga, kenapa orang yang mau meninggal dunia minta ditunda sejenak, sebentar oleh Allah, guna untuk bisa berinfak? Yang ketiga, ternyata infak itu bisa menjadi tanda diterimanya amal ibadah kita. Artinya apa? Artinya orang yang beribadah, mungkin sholat, mungkin puasa, qiyamul lail, ya, itu bisa dinilai salah satunya dengan cara bagaimana seringnya orang itu berbagi dan berinfak kepada sesamanya.
Artinya apa? Artinya infak itu menjadi tanda kalau ada orang yang rajin berinfak, itu tandanya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ngapunten, sebaliknya, ya hanya ketakutan kita saja, termasuk saya. Kalau ada orang yang rajin ibadah, tapi kok medit, kok bakhil, mohon maaf, takutnya amal ibadah yang dia lakukan itu belum menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harapan saya lewat channel ini, saya mengajak, kalau kita pingin amal ibadah kita diterima oleh Allah, salah satunya orang itu mesti mudah dan gampang melakukan infak dan sedekah. Sebaliknya kalau ada orang yang rajin ibadah tapi kok medit bakhil, nggak mau infak, nggak mau berbagi dengan sesamanya, itu takutnya kemungkinan amal ibadah yang selama ini dilakukan itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penting kiranya bagi kita mulai sekarang, jangan hanya kita soleh secara spiritual, tapi harus diimbangi dengan soleh secara material atau finansial. Jangan hanya kita ini fokus kepada hablum minallah, tapi kemudian kita lalai dan melupakan hablum minannas. Artinya, spiritual saving harus selalu diikuti dengan social saving. Kesolehan spiritual juga harus diimbangi, diikuti dengan kesolehan material atau finansial. Jangan sampai kita ahli ibadah, tapi kita medit, tidak berbagi dengan sesama kita. Makanya tidak salah dan tidak berlebihan kalau kemudian, kalau umat ini, orang-orang yang mampu, umat Islam yang kaya-kaya ini, yang punya kelebihan rezeki ini, sadar akan konsep infak ini, saya yakin ini menjadi kekuatan umat yang luar biasa. Kita lihat kanan kiri kita, tetangga kita, bahkan kita dahulukan saudara-saudara terdekat kita yang nggak mampu, kita bantu. Makanya saya ingat ya sedikit kenapa orang yang mengambil untung dari hutang piutang itu kok kemudian riba, nggak boleh, dan itu haram. Ya, karena mereka membebani orang yang nggak mampu. Dan kenapa dalam Al-Quran ada ayat wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila engkau memberikan hutang kepada saudaramu, kemudian belum mampu mengembalikan, tunggu sampai dia punya kemampuan. Ditunggu-tunggu kok belum mampu juga, wa anta shaddaku khairul lakum. Dalam Al-Quran ini jelas, apabila orang yang hutang kepada kamu ditunggu-tunggu gak bisa bayar, dan memang dalam kondisi belum mampu, datangi, kasih kabar gembira, sampaikan, hutang jenengan sudah saya ikhlaskan karena sudah saya hitung sebagai zakat saya. Wa anta shaddaku khairul lakum. Apabila engkau sedekahkan, maka itu akan lebih baik bagi kamu sekalian. Bisa diniati infak, bisa diniati sedekah, bisa diniati zakat. Loh, kalau ini semua umat Islam gerak kesadaran nasional semua untuk melakukan S3 tadi, sedekah sedina 1000, sedekah sedina 10.000, kalau sudah mampu sedekah sedina 20.000, kalau sudah mampu sedekah sedina 50.000 dan seterusnya, luar biasa. Dan ini berlaku pada setiap komunitas kita. Jenengan siarkan, mau komunitas kampung, mau komunitas RT RW, komunitas pengajian, komunitas di kantor, di tempat kerja, jenengan siarkan konsep ini, sangat-sangat bagus. Sampaikan. Kalau kita punya lembaga pendidikan, punya santri, punya murid, jenengan
sampaikan konsep S3 ini. Ajak mereka. Kalau tadi di rumah-rumah kita kasih kaleng, kalau di lembaga pendidikan kita ajak kesadaran. Lewat wali-wali muridnya, wali santrinya. Umpamanya SPP-nya 1 bulannya 50.000. Ajak mereka. Sosialisasikan konsep ini dengan menambah semampunya mungkin 1.000. Jadi 51.000. Yang 1 masuk infak. Kalau santrinya di pondok ada 1.000 santri, berarti setiap bulan akan terkumpul uang 1 juta. Luar biasa. Kalau tadi di kampung itu, ya, masing-masing tidak lagi 1.000, tapi S3-nya sodako, sedino 10.000 umpamanya. 1 bulan 10.000 umpamanya. Satu hari 10.000, luar biasa. Oh, ini luar biasa, menjadi kekuatan umat yang luar biasa. Ya. Kalau 1 bulan bisa 30 juta kayak tadi itu, karena kalengnya ada 1.000 kaleng. Berarti masing-masing kaleng ada 30.000. 1 bulan 30 juta. Setahun 360 juta. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Makanya tidak berlebihan kalau kemudian saya katakan seperti di awal tadi bahwa salah satu kekuatan ekonomi umat kita adalah infak dengan pengelolaan yang seperti itu. Ya. Para pemirsa, para pendengar dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah dimanapun berada yang sangat saya muliakan, itu kelebihan ya konsep infak dalam konsep ekonomi syariah yang luar biasa kalau kita himpun ya mulai sekarang ya, dan kita sosialisasikan kepada semua komunitas dimanapun kita berada ya, harapannya ke depan umat Islam akan menjadi umat yang sejahtera. Kemudian yang kedua, ya mohon maaf saya tidak akan menjelaskan tentang zakat dulu, saya tidak akan menjelaskan tentang wakaf dulu, tapi saya melompat yang keempat yaitu berkorban ya. Karena ini ada request khusus dari para pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah ini secara langsung ya WA ke saya untuk kiranya episode selanjutnya khususnya membahas tentang Idul Adha, tentang bagaimana sih berkorban itu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang konsep korban ya. Jadi al-udhiyah ya, dalam sebagian banyak kitab disebut dengan istilah al-udhiyah ya, menyembelih. Umumnya kita nyebut dengan berkorban. Korban sendiri itu adalah berasal dari kata ya kurban ya, qoroba, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang berkorban itu esensinya adalah orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah tapi lewat berkorban secara material. Kita kan seringkali sholat, nah itu bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah lewat sholat. Ada mendekatkan diri kepada Allah lewat puasa, lewat membaca Quran, lewat qiyamul lail. Itu yang saya istilahkan di awal tadi dengan namanya kesolehan spiritual atau hablum minallah. Nah, korban ini adalah bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah lewat berkorban secara material, secara finansial. Korban juga bisa bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ya menyembelih hewan korban besok ini di Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 11 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah Yaumut Tasyrik, itu bisa diartikan bentuk cinta kita, pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup kita merasa cinta kepada Allah hanya lewat sholat, lewat puasa, lewat membaca Quran, lewat qiyamul lail. Tapi Allah juga akan menilai kepada kita seberapa jauh
cinta kita kepada Allah lewat pengorbanan harta benda kita, material kita, finansial kita dengan menyembelih hewan kurban. Ini sangat menarik ya. Nanti akan saya lanjutkan. Kita akan break sebentar, tapi lagi-lagi selalu saya ingatkan ya, terima kasih kepada semua ya yang sudah mengikuti channel ini ya. Mohon kerendahan hati jenengan semua untuk tidak lupa memberikan komen, men-share ya channel ini ya. Jangan lupa subscribe ya, supaya channel ini bisa memberikan kemanfaatan kepada semua umat, dan ini tidak ada biayanya, gratis dan menghadirkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan dan kita break sejenak.